Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi hari ini mohon izin untuk melaksanakan aksi nyata modul 1.4 terkait budaya positif. Jadi hari ini insya Allah saya akan melakukan penyebaran pemahaman terkait budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Nah, jadi seperti yang diketahui, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat dan berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi anak-anak itu harus dikasih nyaman dulu lingkungannya. Bagaimana anak-anak bisa merasa nyaman untuk berkreasi, apalagi belajar. Kan kalau tidak nyaman di lingkungannya, tidak nyaman untuk belajar nih. Iya kak? Iya. Nah, jadi harus kita kasih nyaman. Nah, sambil menyamankan diri juga nih, karena biasa juga gurunya mungkin yang kurang nyaman dengan mungkin kepanasan ya. Jadi itulah perlunya sekolah membangun, menyediakan lingkungan yang positif untuk anak-anak. Bagaimana supaya anak-anak bisa lebih fresh untuk berpikir. Gitu, tentunya dengan kenyamanan. Kalau tidak nyaman dijalani hubungan saja, kalau tidak nyaman, ya, kalau hubungan saja tidak nyaman itu hubungan lagi ya, tahu tidak ada dulu. Ya, kalau hubungan saja tidak nyaman pasti akan kedepannya mungkin akan berakhir tidak baik. Bagaimana dengan anak-anak yang baru yang sekolah, harus memang lingkungannya yang nyaman untuk dia, untuk mereka. Nah, terus Ki Hajar Dewantara mengatakan, ini ada di bukunya, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Jadi maksudnya di sini Ki Hajar Dewantara, bagaimana kita tanamkan itu kepada peserta didik untuk dia sendiri tahu bahwa ini ini kewajibanku gitu. Dia menyadari dirinya sendiri tanpa harus kita judge, kok salah. Enggak, tapi bagaimana anak-anak itu bersifat self-disiplin. Dia mewajibkan dirinya sendiri dengan sekeras-kerasnya, mereka yang berupaya. Nah, disinilah fungsinya kita sebagai guru untuk menuntun anak-anak tersebut merasakan hal tersebut, hal demikian. Nah, konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini insya Allah kalau kita pahami semua ini, insya Allah kita bisa menciptakan suasana yang positif dalam sekolah dan lingkungan belajar di kelas. Nah, ini yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar pembelajaran berdiferensiasi. Ciri khasnya di kurikulum Merdeka, pas masuk kurikulum Merdeka, didengar juga. Kita tahu menghambat kepada murid. Ya, pembelajaran ya, jadi kita harus ikuti itu perkembangannya anak-anak, apa maunya itu anak-anak. Kita juga ikuti itu, tapi tentunya bukan diikuti kalau misalnya negatif, dikasih negatif, tapi bagaimana kita cara menuntun. Itu budaya positif, kita tuntun. Itu artinya menghambat pada murid, kita tuntun itu anak-anak. Sehingga ini prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya sebelumnya kan anak-anak di sini macam-macam maunya dalam belajar saja. Kalau disuruh kumpul tugas kadang ini susah. Nah, mungkin kita kenal dengan siswata yang bernama Fitra. Fitra itu hobinya menggambar. Tapi kapan dikasih tugas tulisan, biasa itu dia keliling ke teman-temannya ya.
ke teman-temannya, nah hati-hati atau bahkan keluar dari kelas. Nah, saya pernah menerapkan konsep berdiferensiasi itu dalam hal pengumpulan tugas. Di mana waktu itu saya diamanah, waktu masih baru-baru saya diamanahkan jadi guru IPA. Disuruh saya memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengklasifikasikan makhluk hidup dengan benda, yang mana makhluk hidup, yang mana benda mati, dan itu ditulis. Sementara Fitra, saya awalnya, kenapa tidak mau dia menulis? Nah, cara saya adalah, saya kan tahu dia suka menggambar, maka saya suruh bilang, tulis yang di kolom pertama, gambar yang mana makhluk hidup. Kita gambar. Dia bilang, apa Bu? Terserah yang mana kita anggap makhluk hidup, kita gambar. Dan dia akhirnya menggambar burung-burung. Sama dia menggambar gajah. Akhirnya mau, langsung duduk tenang. Dimana teman yang lainnya itu dia tulis di catatan, misalnya macam-macam makhluk hidup, tumbuhan, gajah. Tapi kalau Fitra sendiri, dia gambar pohonnya, gambar ininya. Nah itu yang satu saya dapat dari Fitra. Kemudian apalagi Bu, gambar benda mati. Pokoknya kalau perintahnya itu menggambar cepat semangat gambar ayo cepat. Tapi kalau dibilang cari gitu, klasifikasikan, ditulis, pasti tidak mau. Jadi itu mungkin yang dimaui dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena memang anak-anak sekarang banyak yang maunya. Apalagi macam-macam gayanya. Kenapa? Karena mungkin faktor gadget, zaman, lingkungan, makanya bermacam-macam. Kita juga harus sesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran paradigma baru. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, berupa penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi di sini disiplin positif katanya menumbuhkan kesadaran, dikasih sadar gitu anak-anak terhadap hal-hal yang positif tanpa imbalan. Kita kan biasa itu kayak dikasih hadiah. Ada tugas anak-anak, kalau pintar dikasih hadiah, katanya bagian dari apresiasi. Tapi sebenarnya itu tidak boleh diteruskan. Kenapa? Karena dengan begitu anak-anak akan fokus pada hadiahnya. Dia tidak akan sadari dirinya, sadari kebutuhannya. Gitu. Jadi makanya ini disiplin positif tanpa imbalan, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan berupa penghargaan, ancaman, hukuman. Jadi itu yang tidak dibolehkan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sendiri. Disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memotivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi kita di guru penggerak ada yang dibilang kebajikan universal. Nah ini nilai-nilai kebajikan universal banyak keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan. Nah itu semua bagian dari nilai-nilai kebajikan. Pokoknya dan ini dan lain-lainnya, pokoknya yang mana yang baik-baik itu DLL-nya. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah kira-kira kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apa kebutuhan kita? Banyak. Apa? Uang, apalagi pakaian, tempat tinggal yang layak, perabotan, perhiasan, Masya Allah, cantik-cantik, Masya Allah, teman yang baik-baik, semua. Ya, tadi sudah disebutkan sama Ibu Ayah terkait kebutuhan-kebutuhannya. Ada kebutuhan apa? Kebutuhan akan rumah yang layak, apalagi? Prima sekunder. Butuh perhiasan, teman. Mohon Ibu CGP itu yang bertujuan Yang mana? psikologi dan psikologis. Bertujuan. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia saya izin membacakan. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan
fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah itu tadi seperti Bu Aya katanya butuh di rumah yang layak, itu kan mempertahankan kehidupan. Teman juga, teman yang baik. Nah jadi kalau kita punya teman yang baik itu kan pasti senang, rasa senang. Nah ini dia 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup yang tadi yang diceritakan oleh Ibu Aya, di antaranya adalah bertahan hidup. Nah kita juga ini bekerja sebagai guru, salah satu bagian dari bertahan hidup. Jadi makanya biasa kalau agak telat 3 jam Sabar. ya kita harus sabar supaya bisa bertahan hidup. Iya. Ya. Harus banyak-banyak bersabar. Ya, bertahan hidup. Kenapa? Ya begitu. Jadi selain bertahan hidup kata Bu Aya tadi dia butuh teman yang baik. Teman yang baik ini maka saya masukkan ke rasa kasih sayang dan rasa diterima. Betul. Jadi bagaimana hubungan kasih sayang dan rasa diterima itu bagaimana hubungan dan koneksi sosial terus memberi kita memberikan kasih sayang, kita juga menerima kasih sayang. Jadi saling berbalas bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan ya. Terus selanjutnya nah itu juga merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Bayangkan kalau misalnya kita dalam satu kelompok dalam lingkungan kerja kan terbagi-bagi ada circle-circle-nya. Apakah itu kita yang diharapkan? Apakah seperti itu yang diharapkan? Ya? Tidak kan? Makanya kita butuh kasih sayang dan rasa diterima, di mana salah satu indikatornya adalah manusia merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Tapi kapan kita yang merasa aduh, itu di sana kumpul-kumpul, di sana juga kumpul-kumpul. Saya gini di sini, baru saya ini nabuli. Iya. Saya di kapan cerita. Nah, itu kan bagian itu sudah berarti kita sudah merasa tidak saya kapan tidak akan terima Kak. Nah, itulah mengapa pasti kita butuh juga diterima. Kita butuh suatu kelompok yang bisa menerima kita. Itu salah satu kebutuhan tak. Penguasaan yaitu pengakuan dan kemampuan. Nah, kita juga pasti kalau sudah berhasil akan sesuatu, mengerjakan sesuatu, atau misalnya ada disuruhkan terus berhasil butuh apresiasi. Iya. Kalau misalnya berhasil mengerjakan sesuatu terus dicueki enak enggak dirasa? Tidak, sedih. Minimal wah bagus, terima kasih. Kiranya kayak meskipun banyak harta, kalau tidak bahagia mata, tidak senang dirasa. Ya, jadi pasti tidak bisa dinikmati hidup. Begitu. Nah, begitu juga dengan kesenangan, biar lagi senang-senang kalau tidak bisa bertahan hidup. Ya kan? Biar lagi senang tapi kalau dia misalnya mau makan untuk beli beras, untuk beli ikan atau hanya untuk sekedar pengganjal perut tidak bisa didapat. Bagaimana dirasa? Tapi tetap jadi senang. Kira-kira bagaimana? Biar banyak uang kalau tidak ada kebebasan. Ya, biar banyak uang kalau tidak ada kebebasan dikekang terus. Ya, tidak bahagia. Nggak bahagia jadi juga. Mana ketahuan. Atau kita pekerjaan tak bagus lingkungannya yang ramai, tapi merasa kayak tersingkir. Tidak ada kasih sayang di dalamnya. Tidak ada kasih sayang di dalamnya. Terima. Ya, terpisah Ya, terisolasi kita dari teman-teman. Nah itu kan berarti setuju jadi bilang gini 5 dasar kebutuhan manusia memang. Setuju. Memang dibutuhkan sekali Harus. Langsung ini lah matanya bulannya sudah makan songkol loh. Kayak senang sekali. Motivasi perilaku manusia. Ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu faktor eksternal. Kalau untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain ini motivasi. Jadi skip. Ya, makasih. Ya, kalau misalnya motivasi untuk mendapatkan imbalan itu kan faktor eksternal. Terus untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini, nah ini internal, faktor dari dalam. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini hukuman. Nah kalau hukuman, anak-anak dikasih hukuman, kira-kira bagaimana yang merasa anak-anak kalau dikasih hukuman?
Kira-kira bagaimana yang rasa anak-anak kalau dikasih hukuman? Biasanya sih mereka efek jerah. Efek jerah. Sebagian. Tapi bagaimana perasaannya si anak-anak? Biasanya jengkel. Jengkel. Marah, sakit hati. Maksa melawan. Iya, dia sampai bisa melawan karena dia rasa nih kenapa dikasih begini Kenapa? Kak? Anu begini pelanggaranku, lain hukumanku. Kemudian, nah itu tadi katanya ada rasa jengkel, menyakitkan bagi peserta didik. Ya, jadi konsep disiplin dengan identitas sukses itu restitusi, murid lebih bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi kalau ini kita terapkan, tapi tentunya tidak satu kali, secara berkala, insya Allah murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena nggak tahu nih, oh kalau begini konsekuensinya, ini konsekuensinya. Karena apa? Solusi itu muncul dari dirinya sendiri. Nah, ini adalah konsep restitusi, namanya segitiga restitusi, di mana kita menstabilkan dulu identitas. Kalau misalnya ada anak-anak bermasalah, kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian divalidasi tindakan yang salah. Maksudnya bagaimana itu anak-anak dia sadari sendiri kesalahannya tanpa kita judge. Kau itu melanggar, tidak begitu. Tapi misalnya kayak ini. Kamu tentu punya alasan mengapa. Nah, misalnya validasi tindakan yang salah, pasti yang kayak ditanya-tanya nih, bagaimana cara tak bertanya kepada anak itu, bagaimana dia bisa menyadari itu kesalahannya. Validasi tindakan yang salah, apa yang dia salah, apa pelanggarannya. Baru ditanya, oh pasti ada alasan tak, kenapa gitu. Misalnya dia kata-katai temannya, tapi ditanya dulu kenapa bisa kata-katai temannya. Oh ternyata dia pernah dibully. Nah bisa kita bilang oh iya wajar sih sebenarnya. Maksudnya kita berbuat seperti itu sebagai tindakan membela diri. Tapi menurut tak betul tidak itu. Kalau misalnya kita kata-katai teman tak di depan umum juga, dia pasti berpikir oh iya dia salah ya. Kenapa aku kata-katai orang di depan umum? Berarti sama ya dong sama temanku. Begitu dia akan menyadari. Nah terus itu menstabilkan identitas, menanyakan tindakan salah, terus menanyakan keyakinan. Nah sebetulnya saya sudah melakukan dua hal di kelas. Yang pertama mempraktekkan segitiga restitusi dan sudah juga menanyakan keyakinan. Sebentar saya tampilkan videonya. Nah ini perbedaannya, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi perbedaannya hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Guru marah, murid takut. Zaman dulu ini banyak yang seperti ini. Siswanya ribut di dalam kelas, misalnya gurunya sementara menjelaskan, malah disuruh bembangan lo anak-anak panas matahari. Disuruh berpanas matahari itu kan tidak sesuai dengan apa yang dilanggar. Nah makanya murid jadi takut. Nah itu perbedaannya. Nah sementara konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tinggal di kelas saat istirahat selama 10 menit. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Contohnya, biasanya saya kalau misalnya ada anak-anak tidak selesai pekerjaannya, aku bilang mantong. Dan kalau yang boleh pulang hanya yang selesai tugasnya, hanya yang selesai mengumpulkan tugas yang sehari ini ibu berikan. Nah itu anak-anak yang tinggal setelah temannya yang lain pulang, maka itu adalah konsekuensi yang harus dijalani. Nah pastinya dia tidak akan benci. Kenapa tidak akan benci? Karena dia akan muncul sendiri tuh kesadarannya. Nah iya Pak Dende disuruh Kak tinggal gara-gara begini, gara-gara tadi tidak memperhatikan. Dan ini pernah saya terapkan. Belum di sekolah ini pernah, tapi di sekolah satu juga pernah kelas yang memang keluar masuk ruang BK siswa-siswa laki-lakinya. Dan alhamdulillah di saat guru-guru lain mengeluh, itu yang tidak kerja tugasnya, itu yang tidak kerja tugasnya. Saya adalah salah satu guru yang tidak mengeluh dan tidak pernah melaporkan bahwa siswa ini tidak kerja tugas. Kenapa? Karena saya pakai sistem itu. Saya pakai sistem konsekuensi, saya tidak menghukum. Makanya mengapa itu anak-anak padahal ini rajanya ini orang keluar masuk BK penuh laporan yang tidak lengkap tugasnya, Tapi saya memang memberikan
kalau tidak kita selesaikan itu, tidak bisa dipulang. Pada akhirnya beberapa minggu kemudian dia selesaikan. Alhamdulillah, kalau kasih tugas nah kerja Tony supaya apa? Narasa supaya bisa cepat pulang kan. Kalau tidak selesaikan itu cepat tak pulang, dia sadari konsekuensinya berarti. Nah, sementara restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu menyelesaikan masalah. Jadi dikasih tahu yang sesuai gini tidak dengan keyakinan kelas tak, karena ada namanya kayak menghormati. Sesuai dia tidak pasti bisa jadi dia jawab enggak bu, berarti tidak menghormati itu temanku kalau aku bilang-bilangnya. Nah begitu, itu akan sadar sendiri dan memang perlu waktu. Makanya kita perlu monitoring. Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian kita berikan hukuman. Kalau saya menganggap hukuman ini bisa jadi sebagai konsekuensinya. Karena kenapa? Dia melakukan kesalahan, otomatis dia harus bertanggung jawab. Itu konsekuensi. Konsekuensi dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Kalau menurut saya. Dan saya rasa lebih efektif hukuman seperti itu sehingga anak-anak tidak mengulangi, ada rasa jerah. Mungkin ada yang menganggap bahwasanya kita tidak bisa memberikan anak itu rasa jerah, tapi rasa kesadaran yang harus kita tingkatkan. Tapi di kondisi di lapangan itu tidak seperti itu. Ketika kita berikan hukuman, ada rasa jerah, kemudian dia tidak mau mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Adapun kesalahan-kesalahan lain yang dia lakukan itu tidak terulang lagi. Seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu lebih efektif sebenarnya yang hukuman dengan konsekuensi. Itu bedanya. Kurikulum dulu kan kita masih pakai hukuman, sekarang kan beda lagi. Mungkin itu. Terima kasih Bu. Terima kasih kepada Pak Irfayandi. Nah, ini adalah posisi kontrol guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kemudian tadi Pak Irfayandi, beliau berada di penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tapi ternyata setelah diulik, yang ngerasa dirinya menghukum, ternyata konsekuensi dia nak kasihkan siswa. Nah, ini yang perlu diluruskan, jangan sampai kita jasmi diri tak penghukum, ternyata memberikan konsekuensi, dan begitu pula sebaliknya. Jangan sampai konsekuensi dia mau dikasih konsekuensi dan ternyata hukuman yang dikasihkan. Nah, kalau di antara kelima ini, salah satu yang paling efektif adalah posisi manajer. Posisi manajer ini kita menggunakan segitiga restitusi itu. Kita tanyakan dulu kabarnya. Gimana hari ini nak? Kita uji bilang kenapa kita panggil. Kita uji, iya Bu. Kenapa? Tadi Bu tidak membersihkan. Kita uji bilang pikir tak ini hari kan? Iya Bu. Dituntun memang anak-anak. Bagaimana dia temukan sendiri kesalahannya. Dia dapat sendiri kesalahan tanpa kita bilang, weh kau kena nganu. Itu kan kalau begitu tak bangga kita anak-anak. Bisa-bisa lari. Oke, jadi ini Bapak Ibu saya akan tampilkan demonstrasi kontekstual terkait segitiga restitusi, di mana di sini bisa dilihat saya ada keterangan menstabilkan identitas, kemudian ada juga ini di sini menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian masuk ke menanyakan keyakinan. Jadi kita akan menonton ini penerapannya waktu itu saya lakukan sama peserta didik. Apresiasi juga kontrol emosi kita, karena meskipun kita sudah melakukan menjaga, mengontrol diri untuk tidak berperilaku kasar. Nah, pada bulan itu mungkin Fira di kantin apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Bu, karena memiliki seseorang di tempat umum bukanlah perilaku yang baik. Jadi menurut Kak ini, kalau diingat-ingat lagi yang waktunya kita tanya Fira atau kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif
Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas ini saya akan memberikan sebuah tontonan yang tadi saya lakukan bagaimana cara menyusun keyakinan kelas di kelas. Yang pertama itu kita harus kumpulkan dulu peraturannya anak. Jadi bukan kita yang bikin peraturan. Kalau biasanya kan dulu kita jangan kok begini, enggak. Ini enggak, kita kumpulkan anak. Kalau saya sebelumnya saya kasih sticky note, saya kasih post-it. Tulis lagi aturan apa yang mau kita bikin di kelas. Apa-apa yang buat kita terganggu kalau belajar. Ada ditulis tidak boleh main HP, tidak boleh ribut, ada tulisan seperti itu dan itu akhirnya ditempel. Nah, setelah begitu diubah nih ke arah kalimat yang lebih positif, dikasih positif ya. Jadi saya akan menampilkan video keyakinan kelas yang telah saya terapkan. Jadi itulah tadi Bapak Ibu penyebaran pemahaman terkait budaya positif dari saya. Saya pamit undur diri. Saya Nur Hijrah Yanti Habil. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada hari ini sebelum memulai pembelajaran kita akan membuat keyakinan. Ya, kita akan sama-sama menyusun keyakinan kelas, menyepakati keyakinan
silakan. Iya, lewat kami sempurna. Ada tes tes. Kanan begini. Boleh minta satu. Mau dipegang. Iya bisa. Ayo, sudah? Oke, terima kasih sudah mendengarkan suaranya terkait keyakinan kelas yang mau disepakati. Oke, jadi ini adalah peraturan-peraturan yang telah ditulis oleh anak-anak semua sendiri. Ibu bacakan satu persatu. Yang pertama dari Halimah, tidak boleh makan di dalam kelas saat belajar. Terus dari Muhammad Revan, tidak boleh main HP, tidak boleh berisik dalam kelas. Gak bilang. Selanjutnya apa? Tidak boleh main HP, katanya. Terus Nom Fadila, katanya tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh main HP. Tidak boleh, rata-rata semua tidak boleh main HP. Tidak boleh menyontek. Tidak boleh main-main. Terus apa lagi? Dilarang membuang sampah, dilarang berbicara di dalam kelas. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Nah sekarang kita mau ubah peraturan-peraturan yang anak-anak buat ini, tapi bukan peraturannya yang diubah. Bukan keyakinannya yang diubah, hanya saja kita ubah ke kalimat yang lebih positif. Jadi kita hilangkan itu kata-kata dilarang dan tidak boleh. Nah, misalnya tidak boleh berisik katanya. Nah, maka ibu tulis di sini menjaga kebersihan kelas. Bukan, kalau misalnya tidak boleh berisik, berarti menjaga apa? Menjaga ya, menjaga Oke, jadi yang pertama tidak boleh berisik, kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kita hilangkan kata-kata dilarang dan kata tidak bolehnya. Menjadi apa tadi? Menjaga Yang kedua. Nah, yang kedua di sini katanya tidak boleh main HP. Kira-kira apa kalimat yang lebih positifnya? Kita hilangkan kata yang tidak boleh dan dilarangnya. Ayo apa? Menggunakan HP hanya dalam Luar. apa? Saat keluar main.
Belajar, ya betul. Jadi menggunakan HP hanya pada saat ya. Oke, selanjutnya ibu baca peraturan di sini rata-rata main HP dan ribut. Jadi tadi sudah diubah menjadi menjaga ketenangan apa? Kelas. Nah itu sudah mencakup dilarang ribut, dilarang berisik, dilarang main-main. Nah, ada semua di sini. Selanjutnya katanya tidak boleh main HP juga paling banyak. Nah, dilarang membuang sampah. Dilarang membuang sampah tandanya menjaga apa? Jaga kebersihan. Ya, jadi kalimat positif untuk kata-kata dilarang membuang sampah yaitu Menjaga kebersihan. kebersihan apa? Kebersihan kelas. Kebersihan Dan kelas. kumpulan dan kelas. Jangan di lantai. Nanti kelasnya tidak bisa dipilih. Oke, menjaga kebersihan kelas. Sudah ada 3. Terus apa lagi? Makan. Ya, dilarang makan. Di kelas. Katanya dilarang makan di kelas. Kira-kira apa kalimat yang lebih positif? Larang bermain di sekolah. Makan kan tadi dilarang menggunakan HP, tapi kita ubah menjadi menggunakan HP hanya pada saat pembelajaran. Toh? Nah, kalau misalnya katanya dilarang makan, apa kalimat positifnya? Dilarang makan? Ya. Tidak boleh makan. Tidak kan kata-kata tidak boleh. Jangan makan saat tidak kan kata jangan. Oh jangan. Makan hanya pada saat berwarnai. Ya, atau jam istirahat. Di mana? Di kantin. Nggak masalah ya di kelas yang penting menjaga kebersihan.
Tiga. Saya menjaga ketenangan. Apa 1 tambah 1? 2 tambah 2. Jadi meskipun menjaga ketenangan kelas, tetap aktif dalam pembelajaran. Harus aktif dalam pembelajaran di dalam kelas kita. Nah, yang kedua, menggunakan HP hanya pada saat pembelajaran. Di dalam Gunakan HP pada saat diizinkan. Ya, menggunakan HP hanya pada saat diizinkan. nomor 3, main HP di dalam Kemudian menjaga kebersihan kelas. menjaga Bertanggung jawab dan pada piket. Bertanggung jawab pada Piket. piket. Dihafal di semua piketnya. kamu tiket anu tiket kapal Piket, piket. Piket menyapu, piket kebersihan. bukan tiket kapal keselamatan. Apa tadi bertanggung jawab? Pada piket. Pada tiket. Kemudian makan hanya pada saat istirahat.
kebiasaan